istri-istri Nabi itu manusia biasa, ummahatul mukminin. Mereka juga pernah bersama-sama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan nafkah. Karena mereka melihat dalam peperangan terkadang ghanimah dan rampasan perang itu berlimpah. Dan mereka hidup di bawah kesederhanaan. Itulah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan nafkah. Makanya antum para suami jangan kaget jika istri kita minta tambah uang belanja. Karena istri-istri Nabi saja ya pernah meminta tambahan nafkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu manusiawi. Ya. Namun turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak anjurkan antum membacakan ini ke istri antum. Karena ternyata ayat itu adalah pilihan. Allah berkata kepada nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya, dan ini kehormatan dari Allah untuk nabinya. Di dalam Al-Quran semua nabi-nabi dipanggil, diseru dengan namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Adapun nabi gelarnya yang disebut, tidak ada ya Muhammad. Karena kalau gelar yang disebut menunjukkan penghormatan. Seperti tadi, ketua DPD yang kami hormati, protokol. Bapak camat yang kami hormati, apanya yang disebut? Gelarnya. Cuma Ustadz Harman yang disebut namanya secara langsung. Mana itu protokol? Tapi tidak apa-apa. Kita kan suasana silaturahmi, ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu. Jadi katakan ini jawab pada istri-istrita. Katakan pada istri-istrimu. Kalau kita katakan pada istrita. Ya. Kecuali yang ada yang dua ya, alhamdulillah. Ya. Dan sebenarnya ini melenceng lagi, tambah melencengin materi. Ya. Mudah-mudahan bisa kembali. Ya. Salah satu di antara rahasia romantisnya kehidupan rumah tangga, sekali-sekali suami itu pergi. Karena kalau di rumah terus bosan itu istri. Jadi saya yakin yang 4 istrinya itulah orang yang paling bahagia. Suami istri. Ya. Ada salah seorang wanita dari Maroko, ketika suaminya menikah lagi, diwawancarai, ada di YouTube, silahkan dilihat. Dalam bagaimana perasaan Anda ketika suami Anda menikah. Dia mengatakan, pertama yang paling saya ingatkan pada diri saya, apakah dengan pernikahan suami saya ini saya menolak syariat Allah atau tidak. Karena saya khawatir kalau saya tidak menerima, saya menolak syariat Allah dan Allah murka kepada saya. Allahu Akbar. Takbir. Qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, ya. In kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jika kalian menginginkan kehidupan dunia
ya, wa zinataha, dan perhiasannya, fata'alain, sini, kemari, umatti'kunna, saya akan berikan kepada kalian apa yang kalian minta, wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi kita pisah baik-baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pisah baik-baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Namun siapa di antara kalian yang memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, Allah akan memberikan dan menyiapkan untuknya balasan yang sangat besar di sisinya. Ketika ayat ini telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi istrinya satu demi satu. Pertama didatangi Aisyah, ya Aisyah, telah turun kepadaku ayat ini, ayat ini. Dan Allah memberikan kepadaku, atau Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhku untuk memberikan kepada kalian pilihan. Yang mana kalian mau? Yang mana engkau mau, wahai Aisyah? Dan jangan engkau memberikan jawaban sebelum engkau meminta pandangan dan pendapat dari kedua orang tuamu. Tapi Aisyah langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak menunggu untuk meminta pandangan dan pendapat dari kedua orang tua saya. Tentu saya lebih memilih Anda ya Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi insya Allah ya, jawaban ini juga yang kita dengarkan dari istri-istri kita yang memang sudah ya tertarbiyah dengan baik, ya. Karena Nabi mengatakan, fadfar bidzati din taribat yadak, utamakan agamanya, insya Allah engkau tidak akan rugi.